Ya, Vietnam mencium bau tidak sedap di balik pernyataan Sinteyong beberapa waktu yang lalu ihwal tim cadangan untuk Piala AFF 2024. Pernyataan yang juga ditegaskan oleh PSSI itu dinilai oleh media Vietnam, Tan Nguyen sangat sulit untuk dipercaya. Alasan Sinteyong dan PSSI dalam kemungkinan menggunakan tim lapis kedua untuk mengikuti turnamen yang kini bernama Asian Cup itu adalah karena waktu penyelenggaraannya berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia. Asian Cup tersebut digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Berdekatan dengan tanggal itu, skuad Garuda akan menjalani pertandingan yang sangat berat melawan Timnas Jepang pada 14 November, disusul oleh Arab Saudi pada 19 November nanti. 5 hari setelah itu, Timnas Indonesia harus meladeni Myanmar dalam laga pertama Asian Cup di grup B, lalu Laos 3 hari kemudian. Duel kontra Jepang dan Timnas Arab Saudi akan menjadi teramat krusial jika tim Merah Putih tak meraih hasil menggembirakan pada 4 matchday sebelumnya. Keempat pertandingan itu adalah melawan Arab Saudi di Jeddah, Australia di Surabaya, Bahrain di Raifa, dan China di Beijing. Dan menurut media Vietnam, kalau dilihat sekilas, tanggal laga Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November cukup berdekatan dengan pertandingan menghadapi Myanmar pada 24 November. Namun nyatanya, hal tersebut tidak terlalu berdampak pada tim asuhan pelatih Sinteyong itu. Dalam ulasannya, media itu mengungkapkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia di bulan November sama-sama merupakan laga kandang sehingga tidak perlu banyak berpergian dan tidak kehilangan banyak tenaga. Kemudian sebelum pertandingan 24 November, Timnas Indonesia hanya melakukan perjalanan singkat dari Jakarta ke Yangon, Myanmar untuk bermain di Asian Cup. Jarak antar negara di Asia Tenggara itu yang dekat sekitar 6-7 jam dengan 1 kali transit tidak akan membuat para pemainnya kelelahan ataupun kehilangan tenaga. Apalagi Indonesia sangat ingin menjadi juara Asia Tenggara. Sepanjang sejarah turnamen tingkat ASEAN itu, Indonesia belum pernah menjadi juara. Mereka menjadi satu-satunya tim di kelompok terkuat se-Asia Tenggara yang belum pernah menjuarai turnamen regional tersebut. Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam pernah menjadi juara di arena itu. Namun Indonesia masih bisa bertangan kosong, sindir Tan Nguyen. Saat ini lanjutnya adalah era di mana Timnas Indonesia punya kekuatan terbaik, performa tertinggi dibandingkan selama bertahun-tahun sebelumnya. Ya, secara teori Indonesia saat ini dianggap sekuat tim paling tradisional di Asia Tenggara yakni Thailand. Mereka juga berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun di turnamen resmi dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Timnas Indonesia sebelumnya. Ya, oleh karena itu sulit dipercaya ya bahwa Indonesia akan dengan mudah melewatkan kesempatan di Asian Cup kali ini. Ya, media Vietnam tersebut juga mengingatkan para pemain Timnas Indonesia sangat percaya diri terutama pada kemampuannya untuk mengalahkan lawan paling berbahaya di Asia Tenggara, Thailand dan juga Vietnam. PSSI dan Sinteyong tidak akan bisa mengesampingkan kepercayaan diri itu. Masih menurut media tersebut, tujuan PSSI mendatangkan Sinteyong ke Indonesia pada akhir tahun 2019 adalah membantu tim mencapai puncak Asia Tenggara. Jika tidak menjuarai Asian Cup, baik pelatih Sinteyong ataupun PSSI akan menempuh jalannya masing-masing. Jadi ya kemungkinan Indonesia menggunakan tim kedua untuk mengikuti turnamen ASEAN sangatlah kecil. Dengan begitu media Vietnam itu pun berkesimpulan, pernyataan masyarakat Indonesia, PSSI dan Sinteyong yang tidak menganggap serius Asian Cup tahun ini mungkin hanya trik untuk mengalihkan perhatian rival utamanya seperti Thailand dan Vietnam. Tapi kami yakin saat Asian Cup 2024 berlangsung, Timnas Indonesia akan tetap menjadi salah satu tim yang kompetitif, kata mereka. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Kurang dari 2 bulan lagi, Timnas Indonesia melanjutkan kiprah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu tergabung di grup C pada fase tersebut.
timnas Indonesia bakal bersaing dengan sejumlah negara penghuni 100 besar ranking FIFA. Sebut saja timnas Australia, timnas China, timnas Bahrain, timnas Jepang, dan timnas Arab Saudi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat grup A sampai C masih akan berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun posisi kelima dan keenam akan tersingkir. Ya, Sinteyong yang bukan satu-satunya pelatih top yang meramaikan persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sederet nama pelatih kondang lainnya di grup C bakal beradu taktik dengan arsitek timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Roberto Mancini dari Arab Saudi. Arab Saudi menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Tim yang dijuluki Green Falcons tersebut kini dikomandoi oleh Roberto Mancini, pelatih yang punya rekam jejak mentereng. Dia merupakan mantan pelatih Manchester City, Inter Milan, dan timnas Italia. Juru taktik berusia 59 tahun itu ditunjuk sebagai nahkoda Arab Saudi pada 27 Agustus 2023. Sebanyak 14 pertandingan sudah dijalani Mancini bersama Arab Saudi. Hasilnya meraih 6 kemenangan, 3 imbang, dan menelan 5 kekalahan. Lalu yang kedua ada Graham Arnold dari Australia. Socceroos masih dilatih oleh Graham Arnold. Juru taktik berusia 60 tahun ini cukup lama menangani timnas Australia. Dia sudah menjadi bagian tim sejak medio 2000-an. Ketika itu Arnold menjabat sebagai asisten pelatih. Graham telah menukangi tim senior Socceroos sejak 16 Juli 2018. Sebelum itu dia juga pernah membesut Australia U23. Dan meskipun belum meraih gelar bergengsi, tapi Arnold punya rekor apik dengan mengantarkan timnya memenangkan 11 laga beruntun pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Lalu yang ketiga ada Hajime Moriyasu dari Jepang. Ya, Sinteyong bakal beradu strategi dengan juru taktik berkualitas Hajime Moriyasu. Arsitek berusia 55 tahun itu punya kiprah yang cukup mentereng bersama Jepang. Dia menangani tim Samurai Biru sejak 2017. Moriyasu juga memimpin Jepang di Piala Dunia 2022. Tapi sayangnya langkah mereka memang harus terhenti pada 16 besar. Namun perjalanan Samurai Biru sangat luar biasa karena berhasil menekuk Jerman dan Spanyol pada penyisihan grup. Lalu yang keempat ada Branko Ivankovic, China. Timnas China saat ini dilatih oleh Branko Ivankovic. Juru taktik asal Kroasia ini menukangi skuad tim naga pada Februari 2024. Sejauh ini, dia baru mencatat 4 laga dengan meraih sekali kemenangan, 2 hasil imbang, dan menelan kekalahan. Ivankovic cukup berpengalaman di dunia kepelatihan. Dia pernah membesut sejumlah klub hingga jadi pelatih kepala timnas Iran dan asisten pelatih timnas Kroasia. Arsitek berusia 70 tahun ini mengusung pola permainan dengan sistem 4 back, yakni formasi 4-4-2. Dan yang terakhir ada Dragan Talajic untuk Bahrain. Sama seperti China, timnas Bahrain juga diarsiteki sosok asal Kroasia. Dia adalah Dragan Talajic. Menariknya, arsitek berusia 58 tahun ini juga baru menangani Al Ahmar pada Februari 2024, meski sudah menjadi pelatih Akademi Bahrain sejak 2022 silam. Di tangan Dragan Talajic, Al Ahmar tampil cukup baik dengan mengepak 2 kemenangan dan hasil imbang dari 4 laga. Jauh sebelum hijrah ke Bahrain, Talajic pernah menjadi pelatih Altai, Kuwait AC, Al Ittihad, sampai Muangthong United.